Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Ikhtiologi Fungsional 2021. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada ikan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengenal anatomi dan fungsi organ reproduksi ikan dengan output yang ingin kita dapatkan agar mahasiswa lebih memahami posisi, morfologi, dan perkembangan gonad serta keterkaitan gonad dengan organ dalam lainnya. Nah, membahas reproduksi sendiri adalah cara untuk mempertahankan eksistensinya suatu spesies dengan memperbanyak diri. Pada ikan, proses reproduksi memerlukan organ khusus yaitu gonad. Menurut Bond tahun 1979, gonad ikan umumnya merupakan struktur yang memanjang yang posisinya tergantung karena ditahan oleh mesentri-mesentri dari bagian punggung. Organ reproduksi utama adalah gonad dan saluran-salurannya. Gonad ikan jantan dinamakan testes, sedangkan gonad betina dinamakan ovarium. Nah, di sini kita bisa lihat alat kelamin lele betina, sedangkan yang ini merupakan alat kelamin jantan, yang ini adalah ovarium, dan yang ini adalah kantong sperma. Dengan contohnya di sini ada contoh posisi testis pada ikan mas, kemudian di sini ada posisi gonad pada ikan mujair. Di sistem reproduksi ikan pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas dari ikan elasmobranchi dan juga ikan teleoste. Ikan elasmobranchi sendiri merupakan ikan bertulang lunak. Nah, yang termasuk dalam kelas kategori elasmobranchi di sini ada hiu dan juga pari. Di sini kita bisa lihat organ reproduksi ikan hiu jantan, yang ini ada hiu betina. Elasmobranchi sendiri merupakan salah satu subkelas dari kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Nah, di sini organ reproduksi ikan hiu kelas Chondrichthyes yang berbagi fungsi dengan sistem ekskresi atau organ ginjal. Pada Chondrichthyes, organ reproduksi berbagi fungsi dengan ginjal, yakni sperma yang dialirkan melalui saluran yang juga merupakan bagian dari sistem ekskresi, di mana sperma dapat disimpan dalam seminal vesikal sementara sebelum dikeluarkan. Nah, kemudian di sini ada ikan teleoste, yang merupakan ikan tulang sejati dan kelompok terbesar jumlahnya dari seluruh ikan, yaitu kurang lebih melebihi 20.000 spesies. Ikan ini bertulang keras, memiliki kerangka dan rahang bertulang. Sebagian besar spesies melakukan pembuahan eksternal dan mengeluarkan telur dalam jumlah besar. Sini kita dapat lihat diagram gonad dan saluran-salurannya pada ikan bertulang sejati. Yang ini ada ikan bovin betina, kemudian ada bentuk umum gonad betina teleoste, kemudian ada ikan bovin jantan, kemudian ada bentuk umum gonad jantan teleoste. Nah, testis memiliki bentuk yang hampir sama pada semua ikan teleoste, berfungsinya untuk menyimpan sperma yang kemudian dikeluarkan saat memijah melalui lubang abdominal. Nah, adapun pembedanya dari ikan kelas elasmobranchi dan juga teleoste, di sini ada ciri primernya. Ovarium pada ikan elasmobranchi padat tapi kurang kompak, terletak pada anterior rongga abdomen. Pada saat dewasa yang berkembang hanya ovarium yang kanan. Kemudian untuk oviduknya sempit pada bagian anterior dan posterior. Pelebaran selanjutnya pada uterus yang bermuara di kloaka. Kemudian untuk saluran reproduksinya, beberapa tubulus mesonervus, bagian anterior akan menjadi ductus afferens dan menghubungkan testis dengan mesonervus yang disebut ductus deferens. Bagian posterior ductus afferens berdilatasi membentuk vesikula seminalis. Dari sini akan terbentuk kantong sperma. Ductus deferens akan bermuara di kloaka. Kemudian untuk ikan teleoste, ovariumnya memanjang dan juga kompak. Biasanya berjumlah sepasang. Untuk oviduknya pendek dan berhubungan langsung dengan ovarium. Pada bagian posterior bersatu dan bermuara pada satu lubang. Kemudian untuk saluran reproduksinya, saluran dari sistem ekskresi dan sistem reproduksi menggunakan lubang yang sama. Kemudian untuk
Testesnya dari ikan kelas Elasmobranchi ini berpasangan organnya memanjang yang digantung dari dinding dorsal di ujung anterior rongga tubuh oleh mesochium. Kemudian untuk ikan teleosteinya itu testesnya berpasangan dan menggantung pada dinding tengah rongga perut abdomen. Nah, di sini kita bisa lihat yang A ini merupakan ampulla ductus deferens. Kemudian yang AG nih, yang ini merupakan kelenjar alkalin. Yang A merupakan ampulla ductus deferens, kemudian yang AG merupakan kelenjar alkalin, yang ini merupakan clasper, kemudian yang ini merupakan ductus deferens, kemudian yang ini merupakan epididymis. Kemudian untuk organ epigonal, misalnya sini ada ginjal, terus ada kelenjar Leydig, kemudian di sini ada testes. Nah, yang ini merupakan contoh testes pada ikan teleostei. Selanjutnya untuk ciri sekundernya, berkaitan dengan bentuk dan warna bagian tertentu pada tubuh ikan. Perbedaan seksual antara jantan dan betina berdasarkan perbedaan bentuk disebut dimorfisme seksual, sedangkan yang didasarkan pada perbedaan warna disebut dikromatisme seksual. Nah, ciri seksual sekunder dapat bersifat permanen atau sementara. Kalau yang permanen, ciri tersebut tinggal tetap pada tubuh ikan. Sebaliknya, kalau misalnya yang sementara atau tidak permanen, hanya timbul pada waktu tertentu, tepatnya pada musim perkawinan atau pemijahan. Ada ikan kelas Elasmobranchi, di sini ada contohnya dari ikan hiu dan juga ikan pari, di mana sirip ventralnya bermodifikasi menjadi Mixopterigium atau clasper yang berfungsi sebagai penyalur sperma yang membantu menjamin keberhasilan fertilisasi internal. Kemudian ikan jantan mempunyai gigi yang lebih tajam atau lebih memanjang daripada gigi ikan betina yang berfungsi untuk mencengkeram betina selama kopulasi. Sebaliknya, ikan betina mempunyai kulit yang lebih tebal. Kemudian untuk ikan teleostei, di sini contohnya ada ikan laut dalam, Photocorinus piniceps. Di sini jantan bersifat parasit terdapat ikan betina. Kemudian ikan jantan tidak mempunyai saluran pencernaan karena sifatnya yang parasit. Si jantan menempel pada kulit ikan betina menggunakan mulutnya. Ikan jantan semata-mata hanya berfungsi dalam reproduksi. Untuk ciri sekunder, yang lainnya ada pada umumnya ikan jantan mempunyai warna yang lebih cerah dan lebih menarik daripada ikan betina. Kemudian untuk bentuk tubuh, ukuran ikan betina lebih besar. Kemudian untuk sirip ekor lebih panjang pada ikan, contohnya ikan pelati pedang. Pada sirip ekor ikan jantan, sirip ekor jantan. Kemudian untuk contoh ikannya, contoh ikannya di sini ada organ penyalur sperma jantan clasper pada ikan pari yang mewakili ikan kelas Elasmobranchi. Yang kiri ini ikan jantan dan yang kanan ini ikan betina. Kemudian di sini untuk ikan teleostei dimorfisme seksual pada anglerfish. Jantan di sini terlihat jantan dewasa ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan betina. Karena jantan dewasa yang umumnya bersifat parasit menempel pada bagian tengah punggung betina. Sekian dan terima kasih.